Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyira wan nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang insan yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya kecerdasan rohani dan akal fikir, tentu dengan kecerdasan rohani dan akal fikir ini kita mampu untuk menyenter dan menyilau supaya kita dapat mengenal siapa diri dan siapa pula akan Tuhan kita ini. Orang yang telah diberikan Allah kecerdasan rohani dan akal fikir untuk menyenter dan menyilau siapa diri dan Tuhannya, lalu dia tidak mampu mengenal akan dirinya dan Tuhannya, maka orang yang demikian itu dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika fi dolalin ba'id. Maka mereka itu telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Allah. Orang yang telah berada pada kesesatan yang sangat jauh itu disebabkan karena mereka tidak mau memahami dan mengambil iktibar serta pelajaran terhadap apa yang Allah jadikan kepada dirinya dan di luar dirinya, untuk membaca tanda-tanda akan wujud kebesaran Allah pada alam dan pada dirinya. Maka orang-orang yang demikian itu, kata Allah, sudah dipastikan dia tidak akan pernah tahu jalan pulang dan kembali untuk berjumpa dengan diri. Padahal diri kita ini, kata Allah, adalah bahagian daripada dirinya. Makanya orang yang tidak mengerti bahwa dirinya itu tajalli bahagian daripada diri Tuhan, maka dia yang dikatakan Allah orang yang buta lagi tersesat dunia sampai akhiratnya. Maka ingatlah apa yang Allah utarakan kepada kita supaya kita mampu memahami dari setiap apa yang Allah sampaikan. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang tidak mengenal aku di dunia, kata Allah, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku juga di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak pernah mengenal akan aku. Dan siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mampu mengenal aku selain daripada dirinya. Maka orang yang tidak mengenal dalam kehidupan di dunia ini, bagaimana seluruh ibadah dan ketaatannya itu akan aku terima, kata Allah. Padahal dirinya itu berada dalam keadaan kotor atau dalam keadaan najis. Makanya Allah katakan, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang merampok hak aku, orang-orang yang merampas akan hak aku, kata Allah, dianggapnya itu sebagai hak miliknya sendiri, lupa dia akan diriku, maka dialah orang-orang yang jiwa dan dirinya itu berada dalam keadaan najis atau kotor. Najis yang bagaimana, Bapak Ibu? Tentu najis akan dirinya secara batin.
Kalau Allah sudah mencap diri kita ini najis secara batin, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Allah tidak terima. Allah akan batalkan dan Allah akan hapus ya, seluruh amaliyahnya mulai dari sejak dunia sampai di akhirat nanti. Kalau Allah batalkan seluruh amaliyah dan ibadah serta ketaatannya dunia sampai akhirat, lalu di mana posisi dan keberadaan akan dirinya nantinya, kata Allah. Keberadaan dirinya nanti tentu berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Inilah yang mesti kita khawatirkan kalau diri kita ini belum mampu juga untuk menyilau siapa diri kita ini dan siapa Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan kepada diri kita ini sebagai orang yang jahil murakab. Jahil murakab itu Bapak Ibu telah bersusun dua kejahilan pada dirinya. Jahil yang pertama, jahil tidak mengenal akan rahasia dirinya. Jahil yang kedua, tidak mengenal pula siapa Tuhan yang menjadikan akan dirinya. Maka kedua hal ini kalau terjadi pada diri kita, maka sudah dikatakan kita namanya jahil murakab. Kalau sudah dikatakan Allah sebagai jahil murakab, kemana kita akan pergi untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk? Karena tidak ada yang bisa membukakan hidayah dan petunjuk, memberi kita ini jalan hidayah dan petunjuk untuk sampai kepada dirinya, kalau dah Allah tutup jalan hidayah dan petunjuk itu pada diri kita. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapapun di antara dari hamba-Ku, kata Allah, karena ia tidak mengenal akan diriku dan tidak mengenal pula siapa dirinya, maka kemanapun dia pergi untuk minta hidayah dan minta bimbingan, bagaimana dia bisa sampai selamat dunia dan akhirat, kata Allah, falan tajidalahu, maka dia tidak akan pernah menemui seorang pun sebagai seorang wali mursyid, kata Allah. Karena wali mursyid itu Bapak Ibu bukanlah habaib. Wali mursyid itu bukanlah khalifah. Wali mursyid itu bukanlah tuan imam, bukan tuan guru. Wali mursyid itu bukanlah ustaz. Akan tetapi yang dikatakan wali mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sebagai wali mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada diri kita, maka wajib kita untuk mengenal dirinya. Wajib kita untuk berjumpa dan bersua dengan dirinya. Kalau kita sudah mengenal, sudah berjumpa dan bersua dengan dirinya, maka ketahuilah bahwa puncak seluruh ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah menyaksikan Tuhan pada diri sendiri. Namun diri sendiri Bapak Ibu bukanlah kenyataan daripada tajalli diri kita sendiri. Diri kita ini ada di dalam tiada. Kalaulah diri kita ini ada di dalam tiada, maka yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Kalaulah yang tiada itu wujud yang sebenar ada, maka segala yang ada termasuk diri kita ini bahagian daripada yang tiada itu. Lalu siapa yang dikatakan wujud yang tiada? Yang dikatakan wujud yang tiada itu, itulah yang disebut namanya dengan batin, Bapak Ibu. Batin itu jangan Bapak Ibu pahami tidak ada. Batin itu ada, namun dia tidak dapat dikenal, dia tidak dapat dilihat dan disaksikan. Kapan si batin itu bisa dikenal dan dapat disaksikan, Bapak Ibu? Yang batin itu baru dapat dikenal dan dapat disaksikan ketika dia telah menamai dirinya dengan zahir, sebagai bentuk tajalli dirinya sendiri. Jadi ketika dia telah menamai dirinya dengan zahir,
sebagai bentuk tajalli dirinya. Disitulah diri batin itu baru bisa dikenal dan baru bisa disaksikan. Karena dia telah menamai dirinya dengan zahir. Maka pada saat dia telah menamai dirinya dengan zahir sebagai tajalli daripada dirinya sendiri, maka wujud tajalli dirinya itulah yang berupa nur. Nur itu artinya terang, Bapak Ibu. Terang itu artinya jelas. Jelas itu artinya nyata. Nyata itu artinya wujud. Jadi kalaulah nur itu makna yang sebenarnya adalah wujud, maka segala yang wujud inilah rupa daripada si batin itu. Dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk segala sesuatu. Apapunlah namanya, itu adalah bentuk rupa daripada si batin. Kalaulah segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda dan yang lain itu adalah bentuk daripada diri yang batin, lalu siapa namanya? Namanya itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad itulah sebenarnya bentuk rupa daripada diri yang batin. Dan mana yang dikatakan Muhammad? Muhammad itu sudah menjadi sekalian alam, Bapak Ibu. Muhammad itu sudah menjadi sekalian batang tubuh kita dan sudah menjadi sekalian ruh kita. Inilah namanya Muhammad. Dan kesempurnaan Muhammad dari segala yang wujud itu sudah nyata, dia berupa insan. Insan inilah yang dikatakan Muhammad. Dan Muhammad itulah rupa daripada yang batin. Maka siapa yang telah mengenal akan hakikat rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Rupanya Tuhan itu, Bapak Ibu, tidak berjarak, tidak jauh daripada diri kita. Karena diri kita inilah sebenarnya wujud daripada dirinya sendiri. Maka pada saat baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa sebenarnya akan rahasia dirimu ya Rasul?" Apa jawaban beliau, Bapak Ibu? Ana Ahmad Bilal Mim. Aku ini Ahmad tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya, maka bunyinya adalah Ahad. Ahad itu artinya Esa, tunggal. Nah, siapa yang Esa dan siapa yang tunggal? Yang Esa dan tunggal itu hanya Allah semata-mata. Begitu juga pada saat yang lain, Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, "Siapa engkau sebenarnya Rasul?" Apa jawaban beliau? Ana Arabi bila ain. Aku ini Arab, tidak memakai huruf ain. Kalau Nabi mengatakan rasa dirinya adalah Arabi, tidak memakai huruf ain, maka Arabi ketika dihilangkan huruf ainnya menjadi bacaannya apa? Rabbi. Akulah Tuhan. Begitulah rahasianya akan diri kita ini sebagai bentuk tajalli kenyataan daripada diri Allah semata-mata. Makanya baginda Rasul membukakan rahasia dan paham siapa diri kita, siapa diri di luar diri kita. Sama Bapak Ibu. Pada saat Rasul mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar," kata Rasulullah, "apabila engkau telah melihat akan dirimu, hai Umar, maka engkau sudah sama melihat akan Allah. Man ro'ani faqad ra'aul haq." Siapa yang telah melihat akan diriku, rahasia diriku, hakikat diriku, sudah sama dia melihat akan Tuhan. Apa maksudnya? Bahwa rahasia diri Muhammad dengan rahasia diri kita ini sama, Bapak Ibu.
sama-sama daripada tajalli Tuhan. Yang dikatakan tajalli Tuhan yang nyata pada alam dan nyata pada diri kita dan Rasulullah, itu yang nur itu. Nur itulah yang rupanya Allah, yang bernama Muhammad nyata pada insan. Namun kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada sekalian insan itu nyatalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.